Selamat pagi anak-anakku yang di kelas 10. Kita kembali ketemu dalam pertemuan kali ini. Kita masih melanjutkan di bagian akhir di bab 2 dalam buku paket kita. Nah, kalau kita memperhatikan dalam bagian terakhir itu ada beberapa hal yang Bapak ingin sampaikan, bahwa tip menjadi remaja Kristen dalam masa kini, yang mana kita diperhadapkan dengan berbagai situasi. Nah, coba perhatikan bahwa apa yang dimaksudkan dalam bagian ini, dalam konsep ini, yaitu bagian yang pertama, tidak terpengaruh dalam konsep yang keliru dan lingkungan yang buruk. Nah, kita tahu bahwa dalam dunia sekitar kita banyak hal yang ingin mempengaruhi kita, baik itu lingkungan, bahkan konsep atau filosofi, bahkan pandangan-pandangan orang lain yang mempengaruhi kita di dalam kehidupan. Nah, baik, kita lanjut. Nah, beberapa hal yang harus dihindari dalam hal ini, dalam buku kita di bab 2 itu ada bicara tentang ajaran palsu, Ajaran palsu ini kan ada beberapa hal yang berkembang. Kalau kalian bisa membaca itu kembali, nah Bapak sudah minta kalian membacanya minggu lalu. Nah, ajaran-ajaran palsu yang berkembang ini kita harus selektif, Kita tidak ingin dipengaruhi oleh ajaran yang masuk, yang ingin memalsukan ajaran kekristenan dan lingkungan kita dalam kehidupan kita hidup sebagai remaja Kristen. Nah, tentu dalam hal ini kalian membaca sendiri dan simpulkan sendiri. Kalau lupa, lihat kembali dalam bab 2 itu ajaran palsu yang dimaksud yang mana, jadi bisa dibaca kembali. Yang kedua, ada iklan palsu atau bohong, mungkin yang kita kenal hari ini adalah berita bohong atau hoax, Nah, iklan palsu dan berita bohong ini kan banyak sekali berkembang hari-hari ini. Dan kita juga harus selektif, bahwa kita tidak boleh terpengaruh dengan kondisi ini yang membuat kita terjerumus, terperangkap di dalam konsep-konsep ini, sehingga kita bisa menjadi remaja yang bertumbuh dewasa di dalam mengambil sebuah kebijakan dalam sikap kita, dalam keputusan kita. Yang ketiga, ada di sini dikatakan kekayaan dan kesuksesan dengan jalan pintas. Nah, banyak orang di dunia ini juga yang ingin, kita tahu bahwa semua orang ingin memiliki fasilitas yang memadai, yang serba ada, Tapi itu jangan, dalam firman Tuhan katakan kan kita harus bekerja keras, melakukan pekerjaan dan tugas kita untuk mendapatkan sebuah kekayaan yang wajar, yang halal. Nah, dalam bagian ini banyak orang mencari jalan pintas. Nah, di bab 2 terakhir juga ada banyak contoh-contoh di situ, kekayaan sesaat ini, menginginkan sesuatu atau barang, karena tidak punya uang terpaksa mengambil jalan pintas, atau ingin kaya mendadak, sehingga ada hal-hal yang dimanipulasinya. Nah, coba baca bagian itu kembali, bahwa ini menunjukkan bahwa kita harus tidak ingin mengikuti cara-cara yang demikian. Lanjut. Nah, kalau kita lihat kedewasaan penuh dalam hubungan dengan orang lain, tadi itu yang A yang sudah Bapak bahas. Nah, kedewasaan penuh dalam hubungan dengan orang lain, Tuhan Yesus kita lihat contoh, Tuhan Yesus kita melihat bahwa Yesus menempatkan dirinya tidak memilah-milah orang, Dia bisa makan dengan orang-orang yang sederhana, diundang oleh Simon, seorang Farisi, Kalau kita lihat dalam Lukas pasal 7 ayat 36 dan sampai 60 itu, Nah, Tuhan Yesus tidak segan-segan duduk dan makan di antara para pemungut cukai, orang-orang berdosa, dalam Markus pasal 2 ayat 13 dan 16. Nah,
dalam hal ini bahwa Tuhan Yesus tidak membeda-bedakan orang ya, berusaha ya mendekatkan orang ya, orang-orang yang disingkirkan ya, orang-orang yang ya terabaikan dalam masyarakat ya. Ya ini supaya mereka diharapkan ya bahwa mereka bisa hidup seperti banyak orang lainnya. Nah, kalau kita melihat dalam bagian ini ya, jadi kita dalam pergaulan kita ya, kita tidak bisa mengasingkan diri kita dengan konsep-konsep yang keliru. Bukan berarti dalam hal ini ya kita harus bergaul ya dengan siapa saja, dengan lingkungan-lingkungan yang mempengaruhi kita, yang membuat kita lebih buruk dari keadaan yang semula. Bukan demikian. Dalam konsep ini bahwa kita perlu ya bijak di dalam bergaul ya, sehingga kita menjadi remaja Kristen yang bisa ya punya prinsip hidup ya, prinsip di dalam pergaulan itu yang tidak mudah terpengaruh dengan lingkungan buruk ya, lingkungan yang ingin memperburuk keadaan kita ya, sehingga kita tidak salah jalan, tidak salah memilih ya, dalam masa ya remaja kalian. Nah, ini yang saya maksudkan dalam bagian ini ya, sehingga kalian bertumbuh menjadi orang yang dewasa, bijak di dalam menyikapi berbagai persoalan hidup kita di tengah-tengah dunia ini. Nah, sebagai kesimpulan sedikit di sini bahwa kedewasaan penuh yang dilihat dalam diri Yesus ini kan kehidupan yang berfokus pada kepentingan orang lain ya, untuk kemuliaan Allah. Nah, jadi semua orang ya diharapkan ya untuk bisa melihat kemuliaan Allah ya, melihat bahwa Yesus yang telah ditunjukkan untuk bagaimana manusia itu bisa melihat keselamatan yang dari Tuhan kita. Dalam Filipi pasal 2 ayat 3 sampai 4 ya, sebaliknya Rasul Paulus ya berkata bahwa hendaklah dengan penuh rendah hati seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Nah, janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan dirinya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Nah, kita tidak menjadi orang yang egois ya, tidak menjadi orang yang fanatik dalam lingkungan kita, tapi kita menjadi orang yang memperhatikan kepentingan orang lain juga. Nah, baik, sebagai kesimpulannya Bapak minta bahwa kalian kembali ke Google Classroom. Kita ada tugas di sana yang perlu kalian isi. Ya, silakan diisi nanti. Demikian pertemuan kita pada pagi ini, pada hari ini. Kiranya kita sehat semua, Tuhan memberkati. Shalom.